Gimana Pak terkait proses dari alat ini Pak untuk mencat? Ya, alat ini tergolong teknologi tepat guna. Maksudnya adalah mudah dibuat, mudah dioperasikan, dan mudah perawatannya. Intinya itu. Kemudian proses secara umum adalah mulai dari pemilihan ya. Proses yang awal adalah pemilihan. Bisa dilihat nanti bagaimana kita setiap warga harus wajib memilah mana yang organik dan anorganik. Itulah tugas setiap warga negara. Jadi harus dipilah dulu. Itu proses yang awal. Proses berikutnya adalah cacah. Maksudnya cacah ini adalah memperkecil ukuran dari sampah yang dipilah tadi, yang kebetulan sekarang adalah organik. Seperti ranting dan daun, harus kita perkecil sedemikian rupa dengan teknologi mesin yang disebut cacah ini. Setelah itu baru kita olah. Dalam hal ini sampah organik kita olah sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama, kita mau jadikan dia pupuk fertilizer, pupuk organik. Kemudian yang kedua, bisa kita alternatif sebagai briket. Jadi sampah itu kita olah sebagai briket, jadi sebagai fuel ya, bahan bakar padat. Ya, sebenarnya banyak juga turunan yang lainnya. Tapi dalam hal ini yang pokok adalah sebagai fertilizer dan fuel. Nah, itu yang kita maksud dengan proses pilah, cacah, dan olah. Metode ini sangat bagus untuk ditempatkan di TPS, tempat pembuangan sampah sementara. Jadi mencegah sampah-sampah itu menumpuk di TPA. Itu tujuannya kenapa kita menggunakan metode PCO ini ya, pilah, cacah, dan olah. Itu tujuannya. Kemudian kita harapkan, sebagai harapan kita kenapa kita mengenalkan sistem ini, semoga nanti di TPS-TPS di semua daerah di Bali ya, terutama di kota-kota besar, selesaikan masalah di TPS dan dengan teknologi ini. Itu kita harapan kita, sehingga sampah tidak akan menumpuk ke TPA. Sampah tidak menjadi masalah, justru menjadi berkah di kemudian hari. Itu konsepnya. Terima kasih. Satu lagi Pak, alat ini apakah sudah beredar untuk Pak untuk sementara? Alat-alat ini setiap seperti tadi saya bilang, alat-alat ini adalah teknologi tepat guna. Jadi siapapun yang punya kemampuan secara teknis bisa membuatnya atau memperbaikinya nanti. Jadi tidak ada investasi yang besar dalam hal ini. Saya kira kemampuan swadaya di tingkat Banjar ataupun di tingkat kelompok masyarakat yang lain mampu, karena nilai dari segi rupiah tidaklah begitu besar. Ya, jadi saya kira tidak ada keistimewaan dalam hal teknologi, setiap orang bisa melakukannya. Pak, mungkin ada pemakaian bahan kimia atau apa untuk dijadikan briket dan sebagainya? Kalau pembuatan briket tidak ada, yang ada cuma setelah dia jadi arang dengan proses hidrolisis, bukan menjadi abu yang menjadi arang, nanti direkat, dibantu dengan bahan perekat tepung. Ya, tepung kanji, tepung itu kan alami. Itu sebagai kayak lem merekat. Kemudian nanti hanya tambahan sedikit untuk supaya mudah terbakar seperti lapisan dupa itu apa namanya ya, wax atau wax ini atau apa atau tar ya, itu aja, tidak ada bahan kimia di dalamnya, jadi semuanya ramah lingkungan. Dari hasil pengolahan ini Pak, apakah ada yang nanti dikembangkan atau dijual Pak untuk dipasarkan? Yang kita tidak melakukan penjualan peralatan, tapi yang kita lakukan ke depan adalah pendekatan sistem. Jadi yang kita tawarkan dari pihak Universitas Udayana maupun secara personal adalah yang kita tawarkan sistem pengolahan sampah di TPS. Sistemnya, bukan alat. Sekali lagi sistemnya. Dan itu bisa sudah teruji. Oke, terima kasih Pak. Mohon izin namanya Pak, nama lengkap? Dr. Igusti Ngurah Nitya Santiarsa. Oke, terima kasih Pak atas dosen teknik mesin. Oke. Beliau juga